kalau ada seorang pemuda, akhlaknya baik, agamanya bagus, Qur'annya hafal, taat pada Allah, kata Nabi, jangan ditolak tuh karena sulit untuk menemukannya. Masya Allah. Kalau ingin bertemu jodoh, jangan selalu jadi pengamat. Nah, ini pengamat menikah muda tapi tak dapat jodoh. Cara mendapat jodoh itu bukan mengamati, tapi berikhtiar untuk mendapatkannya. Ya, kenali, ta'aruf, cari sesuai dengan ukuran Nabi. Tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Tidak semua kenal itu mesti sayang. Bapak kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang. Tak kenal maka ta'aruf, tak tahu maka berkenalan. Cara ta'aruf yang baik untuk mencari jodoh banyak dari Nabi. Tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau ingin cari jodoh perempuan itu lihat pada 4 halnya. Perempuan ke laki-laki juga demikian, lihat 4 halnya. Pertama, li jamaliha, jamaliha. Ingat, bukan jamil, bukan jamilah, jamal. Kalau jamil ganteng, lihat gantengnya. Kalau jamilah cantik, lihat cantiknya. Jamil ganteng, Saiful ganteng, Saiful jamil. Jamilah cantik, Mulan cantik, Mulan jamilah. Tapi kalau jamalah itu adalah penampakan keindahan yang terpampang pada warasnya, pada parasnya. Di bagaimana kalau ditatap itu jadi senang? Kata orang cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Tapi ada orang yang wajah biasa, tapi kalau ditatap indah, enak, suaranya merdu. Memang parasnya 100%, tapi cerewetnya 1000%. Nah enak juga. Coba Sayyidah Khadijah, istri Nabi, dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, cantik mana di antara itu? Bagus. Kalau tahu saya akan tanya, sudah pernah lihat? Kata orang, cantik paras itu Sayyidah Zainab. Mata kalau melihat tak berkedip, wajah tak berpaling. Tapi yang disebut dalam mimpi Nabi Sayyidah Khadijah. Lihat Al-Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang ke-4 sampai 5, dari kanan sebelah bawah sampai kiri atas. Nabi pernah turun dari Gua Hira, belum ada wahyu setelah periode Iqra. Di tengah jalan siang-siang tiba-tiba ada suara, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan kiri kosong, depan belakang tak ada orang. Tengok atas, ada sosok seperti duduk bainas sama'i wal ardi memanggil Muhammad, Muhammad. Bapaklah keluar dari dangung-dangung ini. Siang-siang kosong, tak ada orang. Begitu keluar, tak ada orang, kanan kiri kosong, depan belakang kosong. Tiba-tiba ada panggilan. Nengok atas, jubah putih rambut gondrong. Jubah putih rambut gondrong sambil begini, Pak. Kira-kira apa yang dilakukan? Kata Nabi, faru'ibtu minhu, saya pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat dengan keadaan takut. Tapi yang dahsyat, datang pulang sampai rumah bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Begitu dibuka melihat wajah Sayyidah Khadijah, hilang setengah ketakutannya. Jika dia ditatap, maka damai hatimu, kata Nabi. Calon istri yang baik ketika dilihat Sayyidah Khadijah, baru lihat wajah istri, masalah hilang. Setengah masalah hilang. Apa kata Nabi? Dastiruni, dastiruni. Di riwayat lain, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Saya khawatir. Dibawa, digandeng, masuk ke kamar, diselimuti. Keluar kalimat yang indah. Zaujil karim, makna. Sayang, engkau itu orang baik. Engkau menyambung silaturahim. Engkau senang memberi. Engkau orang baik dalam kehidupan. Engkau tak punya musuh. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Seketika hilang masalahnya, turun malaikat yang tadi membawa surah Al-Mudaththir, surah ke-74. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Itu asbabun nuzulnya tadi. Jadi sekarang bagaimana caranya? Masya Allah, Bu, pulang ke rumah, pastikan suami lihat ibu, hilang masalah. Pulang dari kantor, pulang dari pasar, ada masalah di pasar, nyampe rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan suara istri, alhamdulillah tenang. Begitu dibuka, tambah masalah. Nah, ini pertama lah. Ya. Kedua, nasabiyah, lihat dari mana dia berasal supaya tidak menimbulkan fitnah. Cari ukurannya. Ketiga, kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi, lihat juga limaliha. Ada yang menafsirkan adalah kekayaan hartanya. Tapi saya cenderung kepada penafsiran kemampuan dia mengelola harta suaminya. Awas, kadang banyak yang salah tafsir. Oh, kalau yang kaya saya cari aja janda kaya, saya nikahin kaya saya. Tidak. Saya cari aja anak orang kaya, saya nikahin jadi kaya. Tidak.
Kata para ulama hadis sebagian, makna di sini adalah kemampuan dia mengelola harta suami. Jangan sampai pendapatan Anda 5 juta, tapi zakat bolnya dia 10 juta. Stres Anda. Untuk salonnya saja sudah 7 juta, capek. Yang terakhir, yang keempat, lidiniha, ketaatannya kepada Allah. Ya, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kalau ada yang keempat ini yang paling dahsyat. Karena itu Bu, Pak, maaf ya. Kalau ada seorang pemuda, akhlaknya baik, agamanya bagus, Qur'annya hafal, taat pada Allah, kata Nabi, jangan ditolak tuh karena sulit untuk menemukannya. Jangan dihilangkan peluangnya, cepat. Sekarang sedang marak di Indonesia, Jakarta, Bekasi sekitarannya, mahar untuk menikah, sekarang rata-rata hafal berapa juz. Ada seorang pemuda datang melamar kepada anak kiai, anaknya cantik luar biasa, taat salihah. Ternyata bukan dia saja yang datang, 2 orang lain datang, 3 orang datang mau mengajukan lamaran. Begitu datang pertanyaan kiainya bukan yang lain, Quran. Ananda siapa namanya? Saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Baca. Bagus. Kalau Ananda siapa? Saya Torik, Pak. Baca surat At-Torik. Bagus. Yang ketiga, belum ditanya, udah pucat wajahnya. Kalau Ananda siapa? Saya Imran, Pak. Tapi dia tak hilang akal. Cuma panggilan sehari-hari, kulhu, Pak. Ya. Nah, coba carilah yang seperti itu. Yang ikhwan juga demikian. Coba ta'aruf yang baik. Kalau sudah jangan lama-lama, ya. Lamar dengan baik. Doa malamnya istikharah. Nampak dia, besoknya lamar. Doakan, sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Bikin status. Udah datang. Dan para akhwat saya nasihati ya, awas nih yang belum menikah, jangan dengarkan rayuan-rayuan gombal para lelaki. Aku mencintaimu. Jangan dipercaya. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Itu punya BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Masya Allah.